Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melakukan pembahasan tentang soal PTS nomor 11 kelas 8. Sebelumnya kita ketik soalnya. Kita gunakan pengetikan Google Voice. Anak-anak, untuk mengerjakannya kita butuh kertas berpeta. Di sini kita akan menggunakan GeoGebra, tapi terlebih dahulu kita akan hilangkan sumbu koordinatnya dengan klik pengaturan ya di pojok kanan atas. Kemudian kita kecilkan kotak-kotaknya atau petak-petaknya dengan klik pengaturan lagi, kisi-kisi, dan kita ganti dari 1 bisa lebih kecil ya, atau kalau mau lebih besar berarti kita lebih dari 1, lebih kecil berarti kurang dari 1 ini. Nah, kalau sudah jadi buku berpetaknya, kertas berpetaknya, kita akan menentukan arah. Utara berarti atas, barat berarti kiri, timur berarti kanan, dan bawah ini selatan. Ini yang harus kalian pahami karena kita akan menentukan jarak. Kemudian titik A di sini adalah titik di mana Ali dan Beni berdiri saling membelakangi. Ali melangkah ke timur sejauh 10 langkah. Kita bisa hitung 10 kotak ya. Kemudian setelah 10 langkah ke timur, Ali melangkah lagi ke selatan sejauh 8 langkah. Di situ kita punya titik C. Di situ posisi terakhir Ali. Sedangkan Beni melangkah ke barat sejauh 6 langkah. Di situ kita punya titik D. Kemudian Beni melangkah ke utara berarti ke atas sejauh 8 langkah. Nah, kita punya titik E. Nah, yang ditanyakan adalah jarak terakhir jarak antara Ali dengan Beni. Berarti kita punya garis EC karena jarak itu adalah lintasan terpendek. Anak-anak kalian yang mencari di aplikasi sebuah aplikasi pembahasan soal, kalian menemukan di situ jawabannya kurang tepat karena yang dihitung di situ adalah jarak EA kemudian AC. Itu yang kalian dapat. Karena definisi jarak di sini adalah lintasan terpendek, jadi kita akan menggunakan garis EC. EC yang melalui B kecil, bukan EC yang melalui A. Jadi sekali lagi yang kalian peroleh jawaban dari aplikasi sebuah aplikasi itu kurang tepat ya, karena ada yang lebih pendek lagi. Jadi pahami dulu definisi jarak. Kemudian kita akan menentukan panjang EC dengan cara membuat garis bantu. Nah, kita tarik dari D ke bawah. Di situ kita punya titik F. Dan dari titik F kita gabung ke C. Jadilah sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di F. Di situ garis bantunya kita kasih warna hijau ya. Sedangkan yang akan kita hitung adalah sisi EC. Sisi EC tersebut adalah sisi miring. Nah, kita harus tahu dulu tinggi segitiganya. Tinggi segitiga yaitu EF. EF di situ adalah 8 ditambah 8 yaitu 16. Kemudian FC juga sama 16 langkah ya. FC sama dengan DB. Kemudian yang kita cari adalah EC. Kalian boleh menggunakan huruf lain, tidak harus seperti itu. Yang penting kalian paham. Baik anak-anak, kita ke perhitungannya ya. Silahkan dilihat segitiga EFC. Segitiga EFC merupakan segitiga siku-siku dengan siku-sikunya berada di F. Nah, karena kita tadi di sini ya di F, dan karena kita tadi sudah membuat garis bantu di F dan FC, yang akhirnya kita bisa tahu bahwa EC adalah sisi miring,
sisi miring dari segitiga EFC, dan merupakan jarak berdirinya Ali dengan Benny. Sehingga EC kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FC kuadrat. Oke. Sama dengan EF kuadratnya berarti 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat ya, sama ya. Di sini kalian bisa lihat FC sama dengan DB. Nah, kemudian ED itu 8, itu DF-nya sama dengan BC, 8 juga, 8 kotak, 8 langkah ya. 16 kuadrat adalah 256 ditambah lagi 256 sama dengan 512. Oke, ini adalah EC kuadrat. Jadi EC adalah akar dari, akar dari berapa nak di sini? 512. Dari 512 yaitu silahkan dihitung yang menggunakan GeoGebra. Boleh langsung, di situ ada kalkulatornya. Ketemu jawabannya 22,63 langkah. Jadi jarak antara Ali dan Benny adalah 22,63 langkah.